Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari. Pada kesempatan kali ini, saya bersama tim akan mengajak Anda dalam menelaah bagaimana proses understanding design itu dibentuk dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada murid. Salam kenal, saya Rizky Dian Andita Sari. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis kritis terkait desain pembelajaran UPD pada pendidikan Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septrina Fikatakia. Di sini saya akan mendampingi Anda dalam memahami bagaimana perencanaan pembelajaran yang baik untuk mengarahkan peserta didik mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Halo, saya Umul Karimah bersama kelompok Badaka. Saya akan mengulas berbagai temuan dan refleksi terkait pendekatan UPD atau Understanding by Design dalam penerapan proses pembelajaran. Perkenalkan, saya Wahyu Puji Utari. Pada video kali ini, kami ingin menunjukkan bahwa pembelajaran dapat dirancang bukan hanya untuk menguasai materi saja, melainkan juga untuk penguatan pemahaman yang bertahan lama. Salam hangat, saya Smida Saraya. Mari bersama-sama mengeksplorasi desain pembelajaran yang menjawab tantangan pada abad ke-21 dengan melalui pendekatan Understanding by Design. Kami dari PPL SMAN 1 Badekan B. Mari kita bersama-sama menyaksikan. Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis rancangan pembelajaran berbasis UPD dalam pendidikan Pancasila, kemudian mengevaluasi kelemahan dan tantangan implementasinya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis rancangan pembelajaran berbasis UPD dalam pendidikan Pancasila, kemudian mengevaluasi kelemahan dan tantangan implementasinya, memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, pendekatan mendalam, serta menyusun rancangan ulang pembelajaran pendidikan Pancasila yang lebih selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam. Pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil analisis kritis desain pembelajaran berdasarkan kriteria evaluasi Understanding by Design atau UPD. Pertama, dari aspek kejelasan tujuan belajar. Tujuan pembelajaran pada RPM siklus 2 telah dirumuskan secara jelas dan berorientasi pada pemahaman mendalam. Tujuan tersebut selaras dengan tahap pertama UPD, yakni penetapan hasil belajar yang ingin dicapai. Namun, aspek empati dan pengetahuan diri masih belum terlihat secara optimal. Lalu yang kedua, pada aspek asesmen terdapat keterpaduan yang baik antara tujuan dan instrumen penilaian. Guru menggunakan asesmen diagnostik, observasi, penilaian mind mapping, gallery walk, serta jurnal refleksi. Hal ini menunjukkan penerapan tahapan kedua UPD, yaitu menentukan bukti pembelajaran yang dapat diterima. Meskipun demikian, rubrik asesmen belum sepenuhnya mengukur keseluruhan dimensi pemahaman UPD. Lalu yang ketiga, dari aspek relevansi pembelajaran. Kegiatan yang dirancang telah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran bersifat kontekstual, kolaboratif, serta memanfaatkan media digital. Namun, strategi diferensiasi pembelajaran masih perlu diperkuat lagi agar dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik. Lalu yang keempat, dari aspek pembelajaran mendalam. RPM siklus 2 telah mengintegrasi prinsip meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning melalui model project-based learning dan kegiatan gallery walk. Akan tetapi, aktivitas yang mendorong pemecahan masalah dan berpikir kritis tingkat tinggi masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, desain pembelajaran pada RPM siklus 2 telah menunjukkan keselarasan yang kuat dengan kerangka UPD dan mendukung implementasi pembelajaran mendalam. Namun, diperlukan penguatan pada asesmen berbasis 6 dimensi pemahaman, penerapan diferensiasi pembelajaran, serta pengembangan aktivitas yang lebih mendorong refleksi, empati, dan pemecahan masalah autentik.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembelajaran ini juga memiliki beberapa aspek yang mendukung pendekatan deep learning. Hal tersebut terlihat dari adanya kontekstualisasi materi yang dikaitkan dengan isu bela negara. Nah, kemudian sehingga peserta didik dapat memahami materi dalam kehidupan nyata. Selain itu, guru juga menerapkan unsur meaningful melalui jurnal refleksi di akhir pembelajaran, kemudian unsur joyful melalui kegiatan interaktif seperti gallery walk. Nah, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Nah, proyek yang diberikan belum sepenuhnya mencapai tahap pemecahan masalah tingkat tinggi. Nah, kemudian aktivitas siswa masih cenderung pada memindahkan informasi dari sumber belajar ke dalam bentuk mind map atau produk sederhana. Selain itu, peserta didik juga belum diberi kesempatan untuk melakukan investigasi dalam kasus nyata yang lebih kompleks. Nah, seperti konflik digital, keamanan siber, atau isu kebangsaan yang relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fondasi deep learning sudah terbentuk, tetapi kedalaman berpikir kritisnya, pemecahan masalah, dan investigasi autentik masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran benar-benar mencapai sebuah tujuan deep learning yang sesungguhnya. Pada tahap desain ulang RPM, kami menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan prinsip UPT melalui perumusan tujuan yang berorientasi pada pemahaman yang mendalam. Kami juga menambahkan enduring understanding yang menekankan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama, termasuk dalam menghadapi ancaman di era digital. Selanjutnya, kami merancang essential question-nya yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang peran mereka sebagai warga negara. Revisi ini membuat pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan berfokus pada transfer pemahaman ke kehidupan yang nyata. Ya. Revisi berikutnya adalah penyelarasan dengan 8 dimensi profil lulusan. Pembelajarannya dirancang untuk mengembangkan kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi melalui proyek gallery walk. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep Sishan Kamrata, tapi juga mampu menerapkan nilai dan keterampilan tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Revisi RPM ini juga diselaraskan dengan 6 dimensi pemahaman UBD, yaitu explanation, interpretation, application, perspective, empathy, dan self-knowledge. Peserta didik tidak hanya memahami konsep Sishan Kamrata, tapi juga mampu menafsirkan, menerapkan, melihat dari berbagai perspektif, juga berempati serta merefleksikan perannya sebagai warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran telah berorientasi pada pemahaman mendalam sesuai dengan prinsip UBD. Pada tahap 2, pada penilaian UBD, penilaian itu difokuskan pada tugas kinerja autentik sebagai bukti pemahaman peserta didik. Desain ulang RPM ini memuat 3 tugas utama, yaitu pertama, analisis kasus ancaman kedaulatan secara individu, yang kedua, proyek kampanye bela negara digital secara berkelompok, yang ketiga, jurnal refleksi mendalam secara individu. Melalui tugas-tugas tersebut, peserta didik tidak hanya menunjukkan penugasan konsep Sishan Kamrata, tetapi juga kemampuan berpikir kritisnya, berkolaborasi, berkomunikasi, serta merefleksikan peran mereka sebagai warga negara. Penilaian ini dinilai selaras dengan prinsip UPD yang menekankan pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Selain tugas kinerja, desain ulang RPM juga menggunakan berbagai bukti penilaian lain, seperti asesmen diagnostik, observasi proses, peer assessment, tes tertulis, dan exit ticket. Beragam instrumen ini memungkinkan guru memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pemahaman, keterampilan, sikap, dan refleksi peserta didik. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga pada proses dan perkembangan belajar peserta didik sesuai prinsip understanding by design. Selanjutnya pada tahap 3, UBD, yaitu perencanaan pembelajaran, kami melakukan desain ulang RPM agar selaras dengan tujuan pembelajaran dan bukti penilaian yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Pembelajaran dirancang menggunakan model PJBL atau Project Based Learning dengan pendekatan Deep Learning yang berorientasi pada pembelajaran bermakna, berkesadaran, serta menggembirakan. Sintaks pembelajaran kemudian disusun dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama, kegiatan diawali dengan simulasi dan penentuan pertanyaan mendasar melalui persepsi dan analisis isu kontekstual.
Selanjutnya, murid merancang proyek dengan menganalisis studi kasus hantam rada dan menyusun rencana kerja pada akhir pertemuan. Murid bersama guru menyepakati jadwal pelaksanaan proyek dan melakukan refleksi awal. Pada pertemuan yang kedua adalah murid melaksanakan proyek secara kolaboratif, mempresentasikan melalui kegiatan gallery walk, serta melakukan refleksi serta evaluasi untuk memperdalam pemahaman dan menemukan kemampuan berpikir kreatif dan berkarakter kewarganegaraan. Pada pertemuan kedua, pembelajaran diawali dengan apersepsi dan peninjauan kembali proses proyek yang telah dilakukan. Selanjutnya, mempresentasikan hasil proyek tersebut melalui kegiatan gallery walk dan saling memberikan pertanyaan serta tanggapan secara kritis. Pada akhir pembelajaran, murid melakukan refleksi terhadap pemahaman yang diperoleh, mengisi exit ticket sebagai bentuk komitmen nyata, dan bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan desain ulang yang telah dilakukan, desain pembelajaran UPD pada mata pelajaran pendidikan Pancasila menunjukkan keselarasan yang lebih baik antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Perbaikan yang dilakukan mampu memperkuat pengembangan kemampuan berpikir kritis, refleksi diri, serta kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru disarankan untuk terus mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan diferensiasi, memanfaatkan teknologi digital, serta menghadirkan permasalahan nyata dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Demikian kesimpulan dan saran dari hasil analisis kritis serta desain ulang pembelajaran UPD pada mata pembelajaran Pendidikan Pancasila. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Cukup sekian penjabaran dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Terima kasih atas perhatiannya.